podcast for curious mind. Bagaimana kita bisa tetap berpikir logis dan sehat secara mental dalam memperoleh uang, dan sejauh mana orang boleh mendapatkan uang dan batasan hak asasi yang nggak boleh dilanggar. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Gimana Warriors kabarnya? Semoga Warriors di luar sana sehat-sehat, kuat-kuat, dan kalaupun emang lagi sakit cepet sembuh ya. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru banget. Menurut aku sebenarnya agak menyeramkan sih, yaitu kita bakal ngomongin serial drama Squid Game. Kira-kira Warriors udah pada nonton belum? Kalau misalnya belum nonton pun ya, menurut aku pasti pernah denger. Karena sejak dia muncul 3 tahun terakhir ini selalu aja diomongin dan populer banget, sampai-sampai ternyata Squid Game ini adalah film serial yang paling banyak ditonton dalam 1 minggu pada tahun 2024. Tapi buat Warriors yang masih di bawah 17 tahun, mau diingetin dulu kalau nggak boleh ya nonton serial ini ya. Karena jujur aku aja nontonnya dikit-dikit itu udah, kejam banget ya ini, sadis banget ya ini. Buat anak-anak atau remaja itu sangat-sangat dilarang ya, jangan ditonton. Nah, anyway, Squid Game ini merupakan film serial Korea Selatan tentang permainan bertahan hidup yang sangat brutal. Diceritakan bahwa ada 456 orang yang putus asa hingga mereka tergabung dalam permainan bertahan hidup yang sangat keras. Nah, kalau misalnya kalah dalam permainan ini, hukumannya adalah mereka akan mati. Jadi pilihannya antara dapat uang yang banyak atau mati gitu ya. Hanya 2 itu. Dan drama ini emang menyuguhkan beragam tokoh dengan berbagai variasi karakter. Setiap tokoh dalam dramanya punya sifat dan kondisi mental masing-masing. Ada yang lebih memilih mundur dari permainan karena lebih menyayangi nyawanya. Sayangnya tapi dia harus berhadapan dengan peserta lain yang maunya tuh permainannya berlanjut terus karena dapat hadiahnya uang. Ada yang tetap setia sama rekan sepermainannya, ada juga yang akhirnya berkhianat demi mendapatkan uang itu. Nah, dari film serial ini penonton akhirnya dibuat bertanya-tanya. Apakah punya pemikiran semacam ini wajar dalam kehidupan nyata? Apakah mementingkan uang ya di atas nyawa-nyawa orang lain itu hal yang wajar? Dan seberapa jauh sih orang bisa berkorban dan berjuang demi nyawanya? Bagaimana kita bisa tetap berpikir logis dan sehat secara mental dalam memperoleh uang, dan sejauh mana orang boleh mendapatkan uang dan batasan hak asasi yang nggak boleh dilanggar. Nah, inilah yang mau kita bahas di kesempatan kali ini. Yuk belajar kesehatan mental dan HAM lewat serial tenar Squid Game bareng aktivis gender, HAM, dan kebebasan sipil Mbak Tunggal Pawestri. Halo Mbak Tunggal. Halo Mahari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Tunggal juga amankah? Aman. Oke, jadi kan hari ini kita bakal ngomongin Squid Game ya Mbak. Aku mau langsung nanya-nanya aja karena aku penasaran banget sama jawaban-jawaban Mbak Tunggal sebenarnya. Karena kalau kita nonton di Squid Game tuh di awal perekrutannya itu tuh ada suatu adegan ya Mbak, dimana mereka tuh mesti main game. Namanya tuh takji. Nah, kalau menang mereka dapat duit, kalau kalah mereka ditampar. Dan mereka juga direkrut buat main suatu game lainnya yang mereka tuh gak tahu bakal main apa dan gak tahu ada konsekuensi bertaruh nyawa mereka. Nah, menurut Mbak Tunggal ya, pas Mbak Tunggal nonton atau mendengarkan ini, apa sih yang terlintas di benaknya Mbak Tunggal gitu mendengar ada suatu hal terjadi kayak gini di serialnya ya? Kalau dari adegan pertama kita juga kan belum tahu kan, apalagi kalau kita balik ke Squid Game yang pertama gitu. Kita nggak tahu bahwa permainan itu akan kemudian menuju ke sebuah permainan besar lagi yang ternyata mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi kalau sampai pada adegan dakji gitu ya, oh that's nice gitu ya, ada orang tiba-tiba ajak kita main, ayo gabung main gitu kan. Kesannya it's permintaan yang biasa aja gitu, cuman memang terkejut kok kenapa pakai tampar, tapi kan itu juga ada pertanyaan, mau nggak main gitu, ada pilihan yang diberikan gitu, dan orang kan juga memang kalau cuma ditampar gitu ya, coba deh gitu. Tapi aku juga, saya yakin pasti banyak yang menolak, tapi ada yang penasaran gitu. Apa reward yang kemudian diperoleh ketika kemudian berhasil memenangkan permainan itu gitu. Karena kok sampai ditampar ketika kalah gitu kan, itu berarti rewardnya mungkin besar gitu. Jadi sampai pada adegan itu
masih oke nih, masih belum terlalu kelihatan. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwa ternyata ada nyawa yang ditaruhkan gitu ya, dipertaruhkan, ya ini mulai muncul ketakutan-ketakutan. Wah, ini serial seperti apa ini? Serial yang menyeramkan gitu ya. Akhirnya juga kita berefleksi kan, apa yang kemudian kalau hal ini terjadi di kehidupan nyata, apakah memang ada orang yang benar-benar akan mempertaruhkan nyawa gitu ya untuk memperoleh uang, misalkan memperoleh hadiah yang besar. Dan itu mungkin aja sebenarnya. Tapi biasanya jika orangnya kan udah desperate banget ya, karena saya ketika misalkan berhadapan dengan beberapa korban pelanggaran HAM atau korban penggusuran gitu ya, mereka udah nggak kepikiran apa-apa lagi karena memang merasa bahwa hak hidupnya sudah dirampas, jadi udah nggak punya apa-apa lagi ya, itulah harta mereka satu-satunya yang bahkan mereka relakan gitu. Yes, benar. Dan kita lihat sendiri gitu ya, ketika kita nonton kita ngeliat ada banyak bahkan ya peserta yang ngerasa baik-baik aja dengan resiko bahwa mereka bakal mati. Pada akhirnya ketika tahu ya, mereka kok kelihatannya baik-baik aja ya kalau mereka tuh bakal mati. Yang penting kalau misalnya mereka menang itu mereka dapat uang. Karena mereka lagi-lagi tadi kayak kata Mbak Tunggal ya, mereka emang merasa mungkin emang di dunia ini tuh udah nggak adil. Mereka memang udah diperlakukan seburuk itu. Dan sebenarnya aku tangkap adalah ya mereka udah putus asa sama kehidupan mereka di dunia nyata. Sehingga di game ini pun mereka merasa ya ini satu-satunya cara untuk mereka mungkin bisa hidup yang lebih baik dibandingkan hidup mereka yang sehari-harinya. Punya kesempatan karena selama hidupnya di ya beberapa, kalau dari cerita atau latar belakang para pemainnya kan, mereka sudah ada dalam situasi di mana mereka buntu dan sudah berpikir untuk mengakhiri hidup ya. Dan itu tentu saja ketika ada opsi lain yang tidak sama baiknya sebenarnya, itu ya mereka ambil gitu. Ini memang pembahasan yang bisa jadi serius sih kalau ngomongin soal Squid Games ini. Benar Mbak. Dibawa santai juga. Karena mereka kayak seakan-akan itu game yang menyenangkan, padahal itu nyawa orang ya yang dipertaruhkan, dan kehidupan orang-orang yang kita lihat di situ bikin kita otomatis berefleksi gitu bahwa wah ada ya orang-orang yang kehidupannya semenderita itu sampai-sampai dia akan dengan apa ya, bisa dibilang tanpa berpikir panjang gitu, mau mengambil resiko nyawanya hilang demi uang itu gitu, bahkan mau membunuh orang lain demi uang juga. Ini karena tadi Mbak Tunggal sempat bahas juga bahwa ada yang udah suicidal gitu ya, ada yang udah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Aku juga mau menjelaskan sedikit secara psikologis gitu ya. Kalau misalnya orang udah punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu kan salah satu gejala depresi yang udah cukup berat ya. Dan yang tadi aku sebut salah satu lainnya adalah tentang keputusasaan. Mereka banyak yang udah merasa toh buat apa juga aku berusaha, karena mereka udah punya pandangan negatif tentang dunia, tentang orang lain, dan juga tentang diri mereka sendiri. Yang mana itu 3 karakter utama gitu ya dari seseorang yang depresi. Mereka punya belief negatif itu. Mereka punya keyakinan yang pertama misalnya dunia itu memang kejam, kemudian orang lain memang akan menyakiti aku, gak akan ada yang mau nolong aku. Kemudian aku memang gak layak untuk hidup yang bahagia, aku memang gak layak untuk dicintai. Dan akhirnya itulah yang membuat kondisi mereka semakin parah, dan jadinya open aja ya untuk menggadaikan nyawanya ya, bisa dibilang ya, untuk kesempatan mendapatkan uang, padahal kesempatannya itu kecil banget, 1 dibanding 400 sekian ya kan. 400 sekian ya. Yes. Nah kalau misalnya dari Mbak Tunggal, apa sih pelajaran mungkin terkait hak asasi manusia ya yang bisa kita dapetin dari nonton keseluruhan episodenya sejauh ini? Kalau kita melihat secara atau observe gitu ya secara keseluruhan, kita lihat bahwa kalau ditarik gitu ya ke latar belakang orang-orang yang terjerat hutang, itu kan kayak misalkan para refugees misalkan ya, atau yang lari dari Korea Utara kemudian pindah ke Korea Selatan, mereka tapi berupaya mencari hidup yang lebih baru atau mencari keluarganya gitu ya, atau orang-orang yang akhirnya hancur hidupnya karena investasinya gitu ya, ada investasi bodong gitu ya, jadi korban penipuan. Nah ini yang sebenarnya kita jangan ngeliat di kasus Squid Game-nya, tapi sebenarnya yang menarik justru latar belakang orang-orang ini gitu ya. Jadi bahwa mereka misalkan mengalami kekerasan
ketika di negaranya. Kemudian, nah ini kan juga berarti ada pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Misalkan ketika dia minta asylum gitu ya, dia tidak mendapatkan hak-haknya gitu. Berarti kan ada satu sistem yang tidak jalan di negara tersebut. Kemudian juga misalkan bagaimana orang hak ekonominya misalkan terlanggar, ditipu, tapi kemudian tidak ada pembelaan dari negara, misalkan tidak ada dukungan yang cukup maksimal terhadap orang-orang miskin yang hartanya habis ketipu gitu ya. Iya. Nah itu kan juga akibat investasi-investasi bodong gitu kan, mestinya kalau dalam konteks seperti itu ini bisa ditarik jauh lagi gitu loh, bahwa semestinya negara juga memproteksi orang-orang semacam ini, gimana mereka nggak terjerat gitu dalam Yes. investasi bodong. Berarti kan ada hak untuk mendapatkan informasi yang bagus, yang benar, itu mereka nggak dapatkan. Jadi banyak sekali level-levelnya. Nah ini jadi sebelum mereka masuk ke dalam situasi di dalam permainan Squid Game aja, sebenarnya udah ada yang kalau kita bisa observe gitu ya, sudah ada nih kelihatannya beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Nah, bahwa mereka kemudian memutuskan untuk main game, iya itu adalah keputusan sadar. Tapi keputusan sadar yang berbasiskan lagi-lagi pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka alami gitu loh, pelanggaran hak asasi manusia yang sudah mereka alami. Sehingga mereka tidak punya opsi lain. Sehingga opsi untuk ikut game dengan mempertaruhkan nyawa ini yang akhirnya jadi pilihan gitu ya. Dan kita lihat sendiri sebenarnya di sini juga kalau di gamenya sendiri itu kan juga secara halus gitu memperlihatkan bagaimana orang yang punya kuasa, orang yang punya harta banyak itu punya kemampuan untuk mengontrol hidup Yes. manusia. Dan itu dia bisa membuat sistemnya, dia bisa membuat segala hal aturan-aturannya gitu ya, yang kelompok yang membutuhkan, kelompok yang lemah gitu ya, yang tidak punya bergen apapun, akhirnya mau nggak mau ya mengikuti apa yang dibuat oleh pemilik kekuasaan penuh ini. Bahwa mereka dikasih hiburan dengan cara voting gitu kan, ada voting. Yes. Nah voting itu kelihatannya mereka diberikan pilihan bebas gitu Ya. ya, keluar Ilusi. aja gitu, ilusi. Tapi kita tahu bahwa kayak kalau yang di Squid Game yang kedua ini bahkan mereka bisa mainkan karena ada orang yang menyusup gitu, bahwa nilai voting itu bisa dimainkan gitu. Itu juga tanda sudah ada pelanggaran gitu, ada kecurangan. Jadi bahwa sistem yang udah dibuat pun bisa curang. Yang punya kuasa beruang, mereka bisa bikin sistem, bisa bikin aturan, pun aturan dan sistemnya meskipun itu sudah sangat tidak adil, itu masih bisa dicurangi lagi gitu loh oleh mereka. Ini udah menandakan ada problem yang serius juga kan, ini sebenarnya secara halus memperlihatkan ya kalau direfleksi kehidupan nyata itu bisa terjadi loh di negara otoriter gitu. Jadi kalau bilang ya tapi kan mereka punya hak hidup gitu ya. Tapi juga permainan itu ada banyak melanggar. Kalau bicara melanggar yang pertama jelas aja mempertaruhkan nyawa untuk buah permainan untuk mendapatkan hadiah. Itu udah jelas melanggar ya, melanggar HAM karena kita punya hak untuk hidup, itu kan salah satu Yes. hak yang juga harus dijaga. Terus juga hak bebas dari perbudakan dan penyiksaan gitu kan, itu nggak terjadi di sini kan, benar-benar penyiksaan mental dan fisik itu dilakukan. Terus juga adegan yang hak untuk diperlakukan secara bermartabat. Dari awal udah permainannya itu udah Dari ketika rekrutmen aja Dakji udah itu nggak bermartabat. udah Dakji ya, itu udah nggak bermartabat. Jadi tentu saja kalau lihat dari perspektif HAM dan pesan-pesan halus yang disampaikan, ini jelas banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil gitu ya dari film ini. Yes, Itu dari yes. Dan mungkin Warriors juga bertanya-tanya, especially dengan Mbak Tunggal dan semua pengalamannya ya. Kalau di kehidupan nyata sebenarnya apa aja sih Mbak pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan uang gitu? Kayak versi real world, versi dunia nyatanya si Squid Game itu apa sih Mbak sebenarnya? Kan gini ya, kalau yang berupaya mendapatkan uang paling banyak biasanya justru orang yang sudah punya kekuasaan gitu, Yes. kalau di real world-nya gitu. Yang didapatkan oleh rakyat miskinnya sebenarnya cuma remah-remahnya dan akhirnya berebutan remah-remah gitu ya. Dan sementara sumber utama uangnya, misalkan uang yang paling besar justru untuk mendapatkan uang itu diambil oleh misalkan pengusaha-pengusaha yang tidak
memikirkan lingkungan hidup misalkan yang sifatnya eksploitatif begitu terhadap pekerjanya. Nah, itu yang akhirnya membuat ya orang juga sering berebutan gitu ya. Jadi nggak peduli sama orang lain, yang penting sama dirinya sendiri. Sebenarnya kan itu juga ada bukan hanya di orang tadi ya. Kalau di film Squid Game itu kan orang-orang yang pariah semualah gitu ya. Tapi juga orang-orang super kaya juga sikut-sikutan dan mereka berebutan untuk mendapatkan akses kepada modal, akses kepada sumber daya alam begitu. Dan itu terjadi. Nah, di level bawah yang rebutan remah-remahnya ini juga akhirnya sikut-sikutan gitu. Pastikan bahwa mereka bisa hidup lebih nyaman misalnya gitu. Nah, itu ya terjadi sih. Terus juga kita juga dengar kan bukan dengar, kayak misalnya pemilu kemarin deh, ketika kita pemilu kan lihat kan ada adegan pengusaha yang atau politisi yang sebar-sebar uang gitu ya. Money Terus akhirnya orang politics. rebutan, itu ya Squid Game dalam bentuk lain gitu ya. Tapi orang bisa pukul-pukulan untuk mendapatkan uang gitu. Itu yang di bawah gitu loh. Dimana mereka bahkan bersedia untuk susah payah gitu ya, memar untuk sekedar mendapatkan receh-receh gitu. Betul. Dan itu adalah fenomena yang terjadi gitu. Dan ini tentu saja menyedihkan ya, karena ini kan semua lagi-lagi diciptakan oleh yang punya kuasa, yang punya uang lebih banyak. Betul. Aduh, ini lagi seru banget pembahasan kita. Dan tenang aja Warriors, belum selesai karena abis ini kita akan bahas khususnya ya karakter Song Gi-hun yang pemenangnya dari Squid Game, yang dapat uang banyak banget tapi ternyata nggak bahagia. Nah, kita bakal omongin abis break yang satu ini. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, masih bareng dengan Mbak Tunggal, aktivis gender, HAM dan juga kebebasan sipil. Hai Mbak, masih ada di sana? Masih. Oke. Mbak Tunggal, kita sekarang mau ngomongin hal berikutnya yang sama menariknya juga, yaitu tentang si Song Gi-hun ini ya, yang dapat duit banyak banget, yang semua orang itu 400 sekian orang pengen banget dapat uang itu ya kan, tapi akhirnya dia yang dapat. Dan ternyata pas dia dapat, dia malah nggak bahagia. Kalau Mbak Tunggal ngelihatnya gimana dari perspektif Mbak? Kalau saya sih, saya dapat uang, saya bahagia. Dengan cara seperti itu apakah tapi tetap dengan bahagia? cara apa dulu? Mungkin ya akhirnya kan sebagai sebuah film drama ya, atau drama seri ini ya, ini kan ada benturan-benturan yang memang harus dimunculkan gitu ya. Dan ini sebenarnya juga mau memberitahu bahwa ketika kita memperoleh uang di atas penderitaan orang lain, mungkin ada orang yang merasa nggak bahagia gitu ya. Tapi kita kan tahu juga gitu loh, banyak sekali para penguasa yang mengeruk sumber daya alam kita, tidak memedulikan kelompok masyarakat adat, benar-benar mengusir dan digusur. Yang saya pikir ini banyak juga gitu loh, orang yang nggak merasa berdosa meskipun sudah mendapatkan hartanya dengan cara eksploitatif dan tidak benar gitu ya. Dan mungkin bahkan ada korban gitu. Atau kita juga tahu kan kayak mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan uang gitu, banyak yang akhirnya mengorbankan banyak orang dan tidak merasa berdosa sedikit pun gitu. Itu banyak. Jadi memang karakter di dalam drama ini si Song Gi-hun, tentu dia dibuat sebagai, ya kan kita tetap butuh hero ya di dalam satu cerita gitu. Ya dibuat sebagai karakter yang
tidak bisa nyaman dengan apa yang ia peroleh. Namun saya juga berpikir gini, ada kecenderungan di kelompok masyarakat marginal. Jadi ini ada karakter-karakter dan ini karena udah terbangunnya gotong royong, terbangunnya kolektivisme, terbangunnya solidaritas sesama orang menderita gitu ya. Jadi dia memang pasti dalam pikirannya gitu ya bahwa ini nggak benar gitu loh. Karena dia tahu betul bahwa uang yang didapat dari penderitaan orang lain itu nggak akan bikin dia bahagia gitu. Karena dia pernah mengalami penderitaan itu gitu. Jadi saya pikir sih make sense ya, karena biasanya solidaritas di kelompok tertindas itu lebih besar ketimbang ya mereka gitu. Jadi ini sih yang membuat saya berpikir bahwa Song Gi-hun tidak merasa nyaman gitu dengan apa yang dia miliki saat itu. Ya, setuju banget Mbak. Dan sebenarnya kayaknya konsep bahwa uang itu bukan segalanya dan uang itu tidak akan membuat kita automatically bahagia, itu sebenarnya hal yang kayaknya kita semua tahu. Tapi kita tetap aja merasa, andai aku punya lebih banyak uang, kayaknya aku bakal lebih bahagia gitu kan. Padahal sebenarnya lagi-lagi karena background aku psikologi gitu ya, kita ngelihat penelitian yang udah dilakuin bertahun-tahun, bahkan penelitian yang 75 tahun itu yang di Harvard, nemuin apa sih yang bikin orang actually bahagia gitu ya. Dan jawabannya bukan uang, bukan status, bukan pekerjaan, tapi yang actually beneran satu faktor paling berpengaruh itu kan punya meaningful relationship dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang terdekat kita. Nah kalau kita lihat si Song Hyun ini, untuk mendapatkan uang itu orang-orang terdekat dia aja ada yang harus dia hianatin, ada yang harus dia bunuh gitu kan. Jadi kebayang lah ya, dengan semua uang itu mungkin dia ngeliat uangnya malah ngerasa bersalah, malah keinget sama dosa-dosa dia gitu. Jadi aku rasa andai aku ada di posisi dia, kayaknya aku juga gitu sih. Mungkin malah stres ngeliat uangnya dan feeling guilty gitu ketika harus memakai uang-uang itu. Dan yang kedua yang aku mau bilang juga adalah, ini kan mereka semua datang dari orang-orang yang punya hutang, yang basically ekonominya sangat minus gitu bisa dibilang. Dan wajar untuk kita semua berpikir bahwa semakin banyak uang yang aku punya, aku akan semakin bahagia. Akhirnya mereka main tuh sampai sikut-sikutan, literally bunuh-bunuhan gitu kan. Tapi yang kita harus tahu juga adalah uang yang kita punya dan kebahagiaan yang kita punya itu emang korelasinya positif nih. Semakin banyak uang kita semakin bahagia. Tapi di titik tertentu itu berhenti loh gitu. Nggak terus-menerus naik gitu ya, semakin bahagia, semakin banyak uang semakin bahagia, semakin banyak uang semakin bahagia. Ada satu titik di mana ini based on research gitu ya, akan jadi datar gitu. Oh, ngelewatin uang, aku nggak tahu persisnya ya, tapi let's say misalnya, oh kalau kita udah punya lebih dari 1 miliar, ya nambah 100 juta tuh gak ngaruh-ngaruh banget ke kebahagiaan kita. Nah ini juga yang menurut aku penting untuk kita refleksikan, supaya kita gak terlalu jadi serakah juga dan ngerasa butuh uang sampai ratusan triliun gitu kan. Kayak harus tahu mana yang cukup juga, supaya kita gak terjebak nih sama mindset yang bikin orang-orang di Squid Game itu punya hak untuk memilih keluar, tapi mereka memilih untuk membunuh satu sama lain. Itu gila banget sih menurut aku. Betul, saya pikir juga kalau ngomong soal happiness gitu ya, kita tahu kan ada indeks negara yang happiness seperti apa, dan negara kayak Bhutan gitu ya, mereka bukan orang-orang kaya gitu, penduduknya bukan yang super kaya, tapi ternyata indeks kebahagiaan mereka itu justru yang paling tinggi. Dan saya pikir ini ada hubungannya juga dengan konstruksi sosial ya. Bagaimana defining keberhasilan, defining kebahagiaan gitu. Nah, apa sialnya gitu ya, kita makin lama makin kesini kan makin digempur oleh tontonan-tontonan atau narasi-narasi ya, konstruksi juga dari sosial media yang seolah-olah misalkan travel kemana-mana flexing. Itu adalah salah satu hal yang membuat bahagia gitu ya. Atau ada banyak ya, semuanya akhirnya diukur dengan harta, diukur dengan uang. Nah itu juga kan konstruksi gitu ya, kita seperti dibuat harus percaya bahwa ini loh semua bisa selesai dan kebahagiaan bisa diperoleh dengan uang gitu. Tapi ada juga gitu ya orang-orang yang hidup dengan narasinya sendiri yang mungkin tidak terpengaruh gitu ya, karena ya mereka tidak pengaruh. Kebahagiaan bagi mereka adalah ketika bisa minum kopi bareng sama teman-temannya, ngobrol sore-sore sambil bercengkrama dengan keluarga gitu. Nah itu bisa jadi juga satu kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi memang akhirnya menjadi sangat subjektif. Dan lagi-lagi ini adalah bentukan atau konstruksi
yang ya memang pengaruh eksternal gitu ya, itu sangat berperan gitu. Dan sayang gitu loh kalau kita memang akhirnya mendefinisikan kebahagiaan hanya semata-mata dari jumlah uang yang kita miliki. Karena saya yakin banget gitu ya, di luar sana kayak misalnya Bhutan itu kelihatannya nggak seperti itu, warga negaranya nggak ngelihat kebahagiaan. Jadi pengen ke Bhutan, Mbak. Iya, tapi mahal ya ternyata itu yang ya membuat beberapa orang ya punya standar yang berbeda-beda juga soal kebahagiaan. Betul dan ya. Mungkin satu hal yang mau aku tambahkan juga tentang mungkin kita ngelihat mereka gitu ya, especially kalau kita bukan berasal dari background itu ya, ngerasa kok mereka tuh serakah banget ya, mau uang segitunya sampai ngebunuh temennya, sampai ini sampai itu. Kita juga perlu memahami bahwa kalau di psikologi, aku rasa semua orang, kebanyakan orang pernah dengar lah tentang teori Maslow itu ya, tentang kebutuhan manusia gitu ya, mulai dari yang piramida paling bawah sampai paling atas. Yang paling bawah itu kan tentang kebutuhan kita untuk makan, untuk tidur gitu ya, untuk bisa hidup yang layak gitu. Kemudian baru di atasnya tuh tentang safety, keamanan kita akan dibunuh orang atau enggak. Baru di atasnya lagi kita mikirin tentang love, tentang cinta, kasih sayang, belonging. Baru nanti ke atasnya lagi aktualisasi diri gitu ya. Nah, orang-orang yang di sini yang aku lihat ya, itu adalah orang-orang yang bahkan untuk kebutuhan paling dasarnya aja belum terpenuhi. Jadi boro-boro mereka bisa mikirin solidaritas, mereka bisa mikirin peduli sama orang lain. Toh makan hari ini sama besok aja belum tahu. Mana ada sih kapasitas buat mikirin yang lain-lain. Nah itu yang menurut aku perlu kita pahami supaya kita bisa, ketika kita dalam keseharian kita bisa bantu loh orang-orang kayak gitu. Untuk nanti mereka bisa naik lagi, naik level. Dan kita juga bisa sampai di titik yang tujuan kita nih aktualisasi diri loh. Bukan lagi cuman untuk menuhin bisa makan hari ini gitu. Itu yang menurutku salah satu hal yang aku refleksiin pas nonton kayak iya juga ya, aku privilege banget untuk bisa mikir gila mereka serakah banget. Padahal kalau aku ada di posisi mereka, aku palingan kayak mereka juga gitu. Iya, betul. Oke, thank you so much Mbak Tunggal. Hari ini aku belajar banyak banget dari Mbak Tunggal. Aku yakin Warriors juga. Dan makasih banget untuk semua Warriors yang udah mantengin, yang udah download dan dengerin podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini tentang Squid Game dan gimana serial ini mencerminkan isu-isu psikologi dan juga terkait HAM ya, itu bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye Warriors. Thank you Mbak Tunggal. Thank you Mahari, thank you semuanya.